وثبت أقدامكم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود رواه الدارقطني من حديث ابن عباس radhiyallahu anhuma dan seterusnya. Penjelasan tentang sanad yang sangat panjang sekali dari Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan setiap pemilik hak itu haknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap orang yang memiliki hak kepada haknya masing-masing. Fala wasiyata liwarithin, dan tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Ini yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Hadis ini ya, di sini ada penjelasan panjang tentang apa? Tentang sanadnya. Wallahu taala alam, kenapa beliau membahas secara panjang sekali tentang sanad hadis ini, sehingga kesimpulan beliau apa? Wa isnaduhu hasan. Kesimpulan beliau bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan, artinya bisa dijadikan sebagai standar. Wallahu taala alam, itu mungkin kenapa? Karena yang termuat dalam hadis ini itu ada kaitan dengan apa? Dengan hukum yang ada pada ayat Al-Qur'anul Karim. Itu penghapusan hukum yang ada pada Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi bahwasanya apa? Pada dasarnya sebelum turunnya ayat warisan, ya, itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan wasiat untuk ahli waris. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut hina idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, dan seterusnya. Nah, wahai orang beriman, jika ya kalian datang tanda-tanda kematiannya, ya, in taraka khairan, ya, jika dia meninggalkan sesuatu kebaikan atau harta, agar dia berbawa wasiat untuk kedua orang tuanya, ya, dan keluarga-keluarga dekatnya, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, seseorang yang ada tanda-tanda kematiannya untuk mewasiatkan hartanya kepada orang tuanya dan ahli waris atau keluarga-keluarga dekat dia yang lainnya. Itu hukum asalnya, bahwa wasiat itu wajib, nah, untuk ahli waris. Nah, sebelum turun ayat-ayat tentang warisan yang ada dalam surat An-Nisa tadi. Nah, setelah turun ayat-ayat tentang warisan, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini apa? Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Bahwasanya Allah itu telah memberikan masing-masing pemilik hak itu haknya masing-masing. Ya, Allah sudah memberikan bapak sekian, ibu sekian, anak sekian, laki sekian, perempuan sekian, istri sekian, suami sekian, dan seterusnya. Ya, sehingga apa? Sehingga pemberian itu menghapuslah, ya, menghapus daripada apa? Wasiat yang hukum asalnya apa? Diberikan kepada ahli waris, sehingga Nabi SAW mengatakan la wasiyata li warithin, tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris karena Allah sudah memberikan hak-hak mereka masing-masing. Nah, untuk apa lagi dikasih wasiat? Kan sudah diberikan hak masing-masing secara apa? Ahli warisnya, secara hak harta warisan ini tadi yang sudah kita bahas pada surat An-Nisa. Sehingga di sini Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan panjang lebar kaitan dengan sanad ini. Karena apa? Karena hadis ini akan menghapus, ya, salah satu hukum yang ada pada apa? Al-Qur'anul Karim, dan secara standar kekuatannya, ya, Al-Qur'an itu adalah wahyu yang terkuat begitu, ya, secara kekuatannya. Sementara apa? Hadis, kalau hadis itu, ya, tidak sampai pada derajat yang sahih, ya, maka ya secara kekuatan tidak bisa menghapus hukum yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga beliau panjang lebar kemungkinan seperti itu, ya. Sehingga akhirnya kesimpulan beliau adalah hadis ini bisa dijadikan sebagai standar. Nah, bisa dijadikan sebagai standar. Yang termuat dalam hadis ini kaitan dengan apa? Ya, kaitan dengan salah satu hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu bahwa tidak boleh lagi berwasiat untuk ahli waris. Nah, tidak lagi berwasiat untuk ahli waris.